khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia, yang paling punya rasa kasihan, belas kasihan kepada umat ini. Maka beliau berusaha ingin membimbing, menunjukkan umat ini pada kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau tunjukkan umat supaya melakukannya. Dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali beliau telah membimbing umat supaya meninggalkan kejelekan tersebut. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sifat beliau sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian yang rasul itu azizun 'alaihi ma 'anittum, punya sifat sangat berat bagi beliau perkara yang menyulitkan kalian atau penderitaan kalian. Rasul tidak ingin umatnya menderita. Harisun 'alaikum, dan Rasul itu berusaha memberikan petunjuk kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan juga Rasul itu punya rasa kasihan dan belas kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka ada satu hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan tentang sifat kasihan beliau kepada umat ini karena beliau berusaha menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Kata beliau di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, masali wa masalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha. Kata Nabi SAW, perumpamaan diriku dan kalian wahai umatku itu seperti orang yang menyalakan api. Orang sedang menyalakan api, mungkin lilin, mungkin sentir, mungkin teplak atau apalah ya. Pokoknya menyalakan sebuah api. Faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha. Maka ketika orang menyalakan api betulan ini, bukan lampu biasa, api, maka ada serangga-serangga, belalang-belalang, dan juga laron-laron yang kadang masuk ke dalam api tersebut. Ya, kalau orang itu lagi menyalakan api, biasanya kan ada serangga, ya mungkin laron, mungkin yang lain pada jatuh ke api tersebut. Maka ini gambaran Rasul yang menyalakan api ini dan umatnya yang mereka itu berusaha masuk ke dalam kobaran api tersebut. Kata Nabi SAW, wa huwa yadubbuhunna anha. Maka orang yang menyalakan api berusaha menyingkirkan serangga-serangga, laron-laron yang mau masuk supaya tidak sampai jatuh ke dalam api. Dan Rasul seperti itu. Jangan sampai umatnya ini masuk ke dalam api neraka. Dia tidak ingin, satu pun tidak ingin. Wa ana akhidun bihujazikum, kata Nabi, dan aku berusaha memegang ujung pakaian kalian, ibarat orang mau jatuh ke dalam api diseret oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai masuk ke dalam api. Wa antum tafdutuna an yadi, kata Nabi, tapi kalian itu maunya lepas dari tangan. Ini keadaan umat. Umat itu diingatkan oleh Nabi SAW, ini loh perkara yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam api neraka, jangan kalian lakukan. Tapi kadang umat ini ngeyel, malah lebih suka dengan perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Nabi berusaha gandoli, berusaha untuk menarik kain belakang itu supaya ditarik, jangan sampai dia terjerumus. Itu Nabi, gambarannya seperti itu. Berarti ajaran-ajaran beliau seperti itu, mengajarkan kepada kita supaya kita itu menjauhi dari siksa api neraka. Caranya ikuti ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau. Ini Nabi yang begitu antusias untuk menjadi kunci pembuka pintu kebaikan bagi seluruh umat manusia, bukan cuma kaum muslimin saja. Maka sekarang bagi kita, bagi santri-santri yang ada di Madrasah Wathaniyah Islamiyah ini, dan juga bagi para alumni, karena hampir semuanya kayaknya alumni, kecuali hanya beberapa orang saja. Ya, rata-rata di sini santri, alumni, dan orang-orang yang punya simpati kepada madrasah ini. Maka kita semua
Kita itu berusaha agar kita itu menjadi orang-orang yang menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Karena ibarat kita itu seorang mukmin yang gambarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti lebah. Kata Nabi SAW, masalul mu'min kamasali an-nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Jadi kita itu di masyarakat, jadilah kita itu seperti lebah. Yang apa gambaran lebah? Kata Nabi SAW, yang namanya lebah itu akalat thayyiban, wa wada'at thayyiban, wa waqa'at falam taksir walam tufsih. Yang namanya lebah itu yang dia makan adalah perkara yang baik. Yang dia makan apa? Saripati bunga yang semerbak harumnya. Bukan kotoran ayam, bukan. Yang dimakan oleh lebah adalah saripati bunga. Wa wada'at thayyiban, dan yang dia keluarkan, ya, yang dia hasilkan itu juga baik. Apa? Madu yang menjadi syifa, yang menjadi obat kesembuhan bagi manusia. Syifa'un linnas, kata Allah. Lalu wa waqa'at falam taksir walam tufsid, ketika dia hinggap di suatu tempat, maka dia tidak akan pernah mematahkan dan tidak akan pernah merusak. Itu lebah. Kan kita lihat saja yang namanya tawon. Tawon madu ya, bukan tawon das atau tawon tutur, bukan. Tawon madu yang menghasilkan madu ini. Dia itu kalau hinggap di suatu dahan, itu nggak pernah dahannya itu jadi patah, jadi rusak, tidak pernah. Karena itulah gambaran seorang mukmin dimanapun dia berada. Makanya kita berharap santri-santri yang nantinya mereka akan menjadi calon-calon umat, kemudian juga alumni-alumni, ya, semoga yang menyebar dimanapun mereka berada itu menjadi seperti lebah, bermanfaat bagi semuanya. Yang mereka makan adalah makanan yang halal. Yang mereka pakai adalah pakaian yang halal. Yang mereka keluarkan baik berupa ucapan atau amalan-amalan adalah amalan-amalan yang baik. Itu kita berharap seperti itu. Syukur mereka bisa menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan. Berarti wabil khusus di sini kepada para tullabul ilmi, pada para penuntut ilmu dan juga orang-orang yang pernah menjadi penuntut ilmu. Semoga penuntut ilmu ini tidak putus ketika sudah selesai dari sekolahnya atau dari madrasahnya. Para penuntut ilmu ini adalah salah satu kunci pembuka pintu kebaikan. Ketika orang mempelajari ilmu agama, lalu dia amalkan, dia ajarkan, dia dakwahkan, maka ini adalah kunci pokok pembuka pintu kebaikan. Karena yang kalian pelajari adalah ilmu agama. Lalu kalau diajarkan kepada manusia, sungguh ini adalah pembuka pintu kebaikan yang paling pokok sebelum yang lain. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah orang yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ila Allah, dari orang yang menyeru ke jalan Allah, wa 'amila shalihan, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Berarti kalau kita itu mempelajari ilmu, kita amalkan, kita ajarkan, meskipun cuma satu ayat, satu hadis, maka itu akan menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Dan dikatakan oleh Allah tadi, ini adalah ucapan yang paling baik, tidak ada yang lebih baik dari itu. Karena Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan, tidak ada yang lebih baik ucapannya. Termasuk orang yang ucapannya paling baik, jangan menyepelekan, yaitu azan. Orang mengumandangkan azan itu adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Orang cuma mengumandangkan azan, lalu ketika dia kumandangkan azan, datang orang berjamaah berbondong-bondong, pahala yang dia dapatkan sebanyak orang yang jamaah itu. Tapi kenapa kadang di masyarakat kita itu kalau ada kesempatan untuk azan apa? Jorok-jorokan, jenengan mawar. Bayangkan, malah jorok-jorokan, gak ada yang mau. Kalau orang itu tahu pahala dalam adzan dan juga shaf pertama, kata Nabi SAW,
lau ya'lamun nas ma bin nida wasafil awal. Kalau manusia itu tahu pahala yang ada dalam adzan dan juga shaf pertama dalam salat, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus ikut undian, mereka pun akan ikut undian. Dan kalau mereka tidak bisa mendapatkan kecuali harus merangkak, mereka pun akan merangkak. Kalau mereka tahu pahalanya. Tapi masalahnya, pahala adzan itu nggak langsung kelihatan sih. Kalau kelihatan 10.000 saja, rebutan, melebihi namanya urusan-urusan PKH atau yang lain itu. Mau ngantri kayak. Ini perkara yang sepele bagi para tulabul ilmi, bagi para penuntut ilmu. Orang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, ini perkara yang baik. Bahkan ciri baiknya umat ini kalau umat ini masih mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Kata Allah dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia dan kalian beramar ma'ruf nahi mungkar. Serta kalian beriman kepada Allah. Jadi di sini mereka adalah sebaik-baik umat kalau masih ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau tidak, stempel predikat sebaik-baik umat ini bisa hilang kalau tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sekarang menginjak dunia modern, di mana hampir setiap orang, setiap anak itu punya gadget atau HP lah. Itu yang namanya gadget atau HP itu wasilah, sarana yang bisa menjadi sarana mengantarkan kepada neraka, bisa saja mengantarkan kepada surga. Karena itu wasilah, tinggal digunakan oleh siapa dan untuk apa. Maka kalau kita itu menjadikan wasilah itu untuk nge-share Quran, hadis, jadwal kajian, atau mungkin yang lain, berarti ini ladang, dia akan mendulang banyak pahala dengan wasilah gadgetnya itu, HP-nya. Tapi kalau ternyata dia gunakan untuk jalan-jalan menuju neraka, na'udzubillah, maka itu menjadi malapetaka untuknya. Sehingga itu wasilah kita gunakan. Karena itu bisa menjadi kunci pembuka kebaikan. Makanya panitia kajian seperti ini, meskipun yang namanya panitia itu mereka bingung. Kenapa? Panitia itu kadang mau jadi ujung tombak dan tombok. Iya, mereka harus di depan gitu ya. Kalau lagi kurang kayak gini, tombok, mereka bingung. Antum yang datang di sini santai saja. Yang di sana itu yang panitia bingung, mereka kelabakan. Tuh, kemana lagi nih? Bingung. Jadi itu mereka ujung tombak dan tombok kan gitu. Tenaga minimal mereka tombok. Tapi insya Allah kalau mereka itu berusaha melaksanakan dengan baik, ya, berusaha untuk bisa memberikan fasilitas kepada orang-orang yang berusaha juga untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dapat pahala yang besar. Mungkin antum itu sudah pada berbuka, mereka lagi nunggu, aduh, datang ini makanannya belum cukup ini. Tapi mereka semoga dilandasi dengan keikhlasan. Karena ini adalah amal jamaah, amal yang baik. Dan seperti itulah, sifat tawon juga seperti itu, lebah seperti itu. Mereka itu suka kerjasama. Dan mereka itu tidak pernah memandang kedudukan dia. Ya, tidak pernah memandang saya ini sebagai ini, saya harus ditempatkan di depan, nggak bisa. Yang namanya tawon itu mau dimanapun dia tetap. Nggak pernah banyak komentar, tapi mereka terus kerja. Itu tawon. Kalau kita itu banyak komentar tapi nggak mau kerja. Maka dari itu, untuk urusan menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, ini salah satunya bagi para tulabul ilmi, para penuntut ilmu. Sampaikan ilmu kepada manusia. Semoga dengan menyampaikan satu ilmu, satu hadis, satu ayat, orang lain bisa mendapatkan petunjuk. Kata Nabi SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh jika Allah memberikan hidayah kepadamu
Sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantara dirimu, ada satu orang yang mendapatkan hidayah dan kamu menjadi perantaranya, maka pahalanya lebih baik untukmu daripada unta merah. Padahal dia cuma sekedar tadi, mungkin nge-share, mungkin jadi panitia, mungkin jadi apa. Ternyata dia mendulang banyak pahala. Dan tentunya ada permasalahan-permasalahan ilmu yang penting yang harus juga disampaikan kepada manusia. Yaitu jangan lupa untuk menerangkan kepada manusia tentang kunci pembuka pintu surga. Yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini harus disampaikan kepada manusia. Kalimat tauhid la ilaha illallah ini akan menjadi kunci pembuka pintu surga. Karena Nabi SAW mengatakan miftahul jannah kalimat la ilaha illallah atau syahadatu la ilaha illallah. Kunci pembuka pintu surga adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Itu kunci pembuka pintu surga. Maka kalau orang di akhir hayatnya dia berpegang pada kalimat la ilaha illallah, dia mati di atas kalimat tauhid ini, insya Allah jaminannya surga. Karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Tapi perlu diperhatikan. Kita juga harus menerangkan bahwa la ilaha illallah itu tidak cuma sekedar diucapkan. La ilaha illallah itu ada maknanya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya. Itu yang perlu dipelajari. Alhamdulillah di madrasah ini pelajaran tauhid sejak kelas 1 sanawiyah itu sudah mempelajari kalimat itu. Tentang apa maknanya, tentang apa rukunnya, tentang apa syarat-syaratnya, tentang apa pembatal-pembatalnya. La ilaha itu punya. Jadi yang namanya pembatal syarat rukun itu bukan cuma hanya ada dalam sholat, puasa, zakat, wudu. Ternyata la ilaha juga ada kan gitu. Dan itu harus kita sampaikan. Karena ini ibarat yang namanya kunci itu pasti ada gerigi-geriginya. Sebagaimana kata Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwasanya laisa miftahan illa walahu asnan. Tidak ada satu kunci pun kecuali pasti ada gigi-giginya. Kunci apa yang tidak ada gigi-giginya? Kunci apa yang dikoleti baik? Kunci yang tidak ada giginya apa kira-kira? Oh, ATM mungkin ya. ATM juga ada itu, kalau nggak telak itu bisa. Semua kunci ada giginya. Meskipun ada yang halus, ada yang kasar. Maka demikian pula yang namanya la ilaha illallah itu juga butuh ada giginya. Giginya itu syarat dan rukunnya. Dan itu harus dipelajari oleh manusia supaya dia bisa selamat sampai ke surga. Kalimat la ilaha illallah ini ada gigi-giginya, ada kunci-kuncinya, dan ada syarat-syaratnya. Jadi itu yang harus kita terangkan kepada manusia. Karena kalau mereka itu cuma mengucapkan la ilaha illallah bisa saja tidak bermanfaat. Dan kalau orang itu tidak bermanfaat baginya kalimat la ilaha illallah, itu sama dengan statusnya mereka orang-orang yang kafir. Dan orang kafir tidak akan pernah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga. Perkara yang mustahil. Bahkan diibaratkan orang kafir itu masuk surga itu seperti yang namanya unta masuk ke lubang jarum. Kata Allah, wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Mereka tidak akan masuk surga sampai yang namanya unta itu masuk ke lubang jarum. Apa ada unta masuk ke lubang jarum? Ini perkara yang mustahil. Sampai jam berapa? Kalau sudah bunyi, hentikan ini saya. Kalau nggak berhenti, saya juga capek. Ya lanjut. Jadi yang namanya orang-orang kafir itu tidak akan mungkin mereka masuk surga. Berarti ketika orang mengucapkan la ilaha illallah tapi karena tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui rukun syaratnya, tidak mengetahui pembatalnya, sehingga dia tidak melaksanakan tuntutan dari la ilaha illallah, maka tidak bermanfaat la ilaha illallah.
Itu yang menjadi kewajiban setiap mukmin. Dan banyak kewajiban-kewajiban yang lain, serta juga banyak pintu-pintu atau kunci-kunci pembuka pintu surga, serta banyak pula kunci-kunci pembuka pintu kejelekan atau pintu neraka. Tapi waktunya tidak akan mungkin cukup kalau kita terangkan bagian yang kedua. Baru bagian yang pertama yaitu kunci pembuka pintu kebaikan. Belum kunci pembuka pintu kejelekan. Jadi banyak perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan itu akan membuka banyak kejelekan. Seperti khamar serta yang lain. Tapi waktunya sudah masuk adzan maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Fadilatul Ustaz Fathur Rahman hafizahullah taala. Hadirin sekalian, karena waktu berbuka puasa telah tiba, kami ucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Kami mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan ini berlangsung terdapat banyak kekurangan dan juga ada hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.